Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik ya, nggak ada yang sakit ya. Oke, nah hari ini ketemu lagi bersama Bapak dalam pembahasan akidah akhlak di MA ya. Nah, adalah yang tahu hari ini kita membahas apa? Iya, hari ini kita akan membahas tentang akidah akhlak, yaitu menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Nah, itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembahasannya hari ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasarnya dulu ya. Itu yang pertama, menghayati keutamaan induk sifat-sifat utama, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Yang kedua, mengamalkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan yang ketiga, menganalisis makna dan keutamaan induk sifat-sifat utama, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan induk sifat-sifat utama, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya tentang pembahasan kali ini. Oke, marilah kita masuk ke pembahasannya. Nah, tadi kan ada 4 sikap atau sifat yang Bapak sebutkan, diantaranya yaitu hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Yang pertama adalah sifat hikmah. Ada yang tahulah apa itu hikmah? Nah, jadi hikmah itu secara bahasa yaitu berarti kebijaksanaan, pendapat, atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, keadilan, peribahasa dalam kurung kata-kata yang bijak, dan Al-Quranul Karim. Menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Sedangkan menurut Toha Jahara Umar, hikmah adalah kebijaksanaan, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Intinya adalah hikmah yaitu sesuatu yang fungsinya mengantarkan seseorang kepada yang baik dan menghindarkan diri dari yang buruk. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan pengetahuan dan kemampuan menerapkannya. Dari sini, hikmah dipahami dalam arti pengetahuan tentang baik dan buruk. Nah, kita sering kan mendengar dari orang-orang, ambil saja hikmahnya ya. Atau pasti di balik musibah ini ada hikmahnya. Nah, seperti itu kan kita sering mendengar ya kan. Nah, misalkan nih kalau kita ditimpakan musibah atau kejadian atau tragedi, kalau kita tidak berpikiran panjang, pasti bawaannya kesal, emosi, dan yang sebagainya lah. Pokoknya yang kada baik lah kesannya. Nah, beda halnya dengan kita yang kalau memikirkan tragedi atau kejadian tersebut dengan berpikiran panjang, pasti kita selalu bawaannya positif. Oh, mungkin kalaunya tidak seperti ini mungkin jadi lebih kacau atau lebih ya yang seperti itulah. Nah, pasti bawaannya positif pikirannya kalau orang yang memikirkan tragedi yang dialaminya. Nah, seperti itu. Di antara keutamaan sikap hikmah adalah, nah, yang pertama, kalau kita nih mempunyai sifat hikmah, di antaranya itu keutamaannya yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang harus dikembangkan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Yang keempat, memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua permasalahan atau persoalan yang dihadapi. Dan yang keenam, memiliki daya penalar yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. Nah, banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan yang atau kita rasakan ketika kita
mempunyai sikap hikmah ini. Nah, seperti itulah bisa dipahami ya kan. Oke, yang kedua adalah sifat apa tadi? Ya, sifat iffah. Nah, sifat iffah secara etimologis adalah bentuk masdar dari affa ya'ifu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Iffah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Dan iffah juga adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Nah, orang yang memiliki sifat iffah ini kadang-kadang menghindarkan diri dari hal-hal yang halal karena menjaga harga diri, seperti meminta-minta untuk keperluan yang sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi intinya adalah ya, sifat iffah itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik ini kan banyak. Nah, sekarang Bapak tanya, berdusta atau berbohong itu baik atau tidak? Tidak kan? Nah, misal nih bagi seseorang yang tidak pernah berbohong, berdusta, pasti dia akan merasakan rasa tidak enak atau tidak nyaman di dalam hatinya atau di dalam mulutnya ketika dia berdusta untuk pertama kali. Itu rasanya tidak enak di mulut dan tidak enak di hati. Nah, karena kan yang dia ini asalnya baik, tidak pernah berbohong, tapi sekali berbohong itu berasa benar, berasa banget di dalam hatinya dan di mulutnya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim hendaklah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, di antara keutamaan sifat iffah ini adalah yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat. Yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana atau dalam kurung qanaah, untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Yang keempat, mewujudkan rasa persamaan martabat dan derajat kemanusiaan. Yang kelima, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Dan yang keenam, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Nah, jadi banyak banget ya keutamaan dari sikap iffah ini kalau kita mengamalkan. Disediakan sifat hikmah, iffah, dan yang ketiga, ada yang tahu sifat apa tadi? Yang ketiga ini, ya, yaitu sifat syaja'ah. Nah, apa itu sifat syaja'ah? Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Nah, dulu kan di zaman Nabi kan banyak berperang-perang ya kan. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan sebagaimana mestinya menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Selain itu juga, syaja'ah bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Nah, jadi intinya adalah sifat syaja'ah ini artinya berani. Nah, berani dalam artian membela kebenaran. Contohnya seperti misalkan kita punya teman kita nih orangnya kan baik, jujur atau segala macam, tapi misalkan teman kita nih tadi difitnah ataupun ya dijelek-jelekan lah, padahal
tidak seperti itu orangnya. Nah, kita yang tahu sifat teman kita yang baik, yang seperti itu tadi, kita sebagai temannya haruslah membela. Nah, berani kita membela teman kita yang ditindas ataupun yang dijelek-jelekan tadi. Nah, itu adalah cerminan dari sifat syaja'ah. Dan juga sifat syaja'ah ini bukan berarti berani kita menantang-nantang seseorang, ya kan, bukan seperti itu. Sekarang kita nih berani, awak kono kuat menantang orang-orang lah begitu. Nah, itu bukan termasuk sifat syaja'ah ya. Nah, bukan untuk yang seperti itu, menantang-nantang. Nah, tapi sifat syaja'ah ini digunakan dengan semestinya ya, yang baik-baik saja. Oke, itu adalah pengertian dari sifat syaja'ah. Nah, di antara keutamaan sikap syaja'ah adalah yaitu akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, memecahkan nafsu, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, mencintai. Akan tetapi apabila seseorang terlalu dominan keberaniannya, apabila tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, akan dapat memunculkan sifat ceroboh, meremehkan orang lain, unggul-unggulan, takabur ujub. Nah, sebaliknya jika seorang mukmin kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan sebagainya. Nah, jangan juga lah oper gitu, nah oper syaja'ah, oper lalu keberaniannya. Nah, yang tidak disertai dengan pemikiran, dengan akal lah ya. Artinya kan bertindak berani tapi dengan pemikiran yang matang. Nah, seperti itu, bukan dengan tidak dipikirkan tadi. Nah, dan jangan juga kurang dalam diri kita nih sifat syaja'ah itu, karena itu tadi bisa memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, dan kecil hati. Nah, itu adalah keutamaan dari sikap syaja'ah. Dan yang terakhir adalah sifat apa? Ada yang tahu? Yang pertama tadi kan hikmah, ifah, syaja'ah, dan yang terakhir adalah sifat adalah. Apa itu sifat adalah? Nah, dari asal katanya aja kita sudah tahu, yaitu berasal dari kata adil, yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Setelah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Adil artinya sama, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, keadilan berarti bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari contoh adil ini Bapak contohkan seperti ini. Misal, kalau kalian nanti sudah besar, sudah jadi guru, misalkan kalian dipercaya memegang suatu kelas. Nah, dalam kelas tersebut misalkan di dalam kelas tersebut misalkan pasti ada murid laki-laki dan murid perempuan. Nah, jika kalian jadi guru nanti, janganlah kalian pro ke laki-laki aja dan tidak mempedulikan yang perempuan, atau sebaliknya cuma pro ke perempuan, tidak peduli dengan laki-laki. Nah, itu namanya kan tidak adil. Keadilan itu apabila seorang guru tersebut memperhatikan semuanya, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, atau guru nih memperhatikan yang pintar-pintar saja sedangkan murid yang kurang pintar tidak diperhatikan. Nah, itu kan juga berlaku tidak adil kepada murid-murid.
Nah, oleh sebab itu berlakulah adil dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, di antara keutamaan sikap adil adalah yang pertama, satu, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Nah, yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. 3. Menciptakan kerukunan dan kedamaian. 4. Keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa, dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. 5. Begitu mulianya orang yang berbuat adil, sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Demikian pula Allah sangat mengasihi orang yang zalim. Sangat tidak mengasihi orang yang zalim. Tidak diperlakukan secara adil, sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Maksudnya kalau seseorang itu berbuat zalim kepada yang lain, nah Allah akan menolak doanya, tidak mengabulkan. Dan yang terakhir, yang keenam, mendapat pahala di akhirat dan meningkatkan semangat kerja. Nah, itu adalah keutamaan sikap adil ini. Jadi itu tadi pembahasan dari Bapak tentang sikap hikmah, iffah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Nah, oke, sebelum Bapak menutup pembahasan pada hari ini, sebelumnya Bapak ada pertanyaan. Nah, nih Bapak ada pertanyaan. Di antara pertanyaannya itu, yaitu ada 3 ya. Gampang aja kok. Tinggal pilih antara benar atau salah. Nah, antara 2 itu aja. Benar atau salah. Nah, soalnya ini bersifat pernyataan. Yang pertama, sifat adalah berasal dari kata adil. Benar atau salah? Iya, jawabannya adalah benar. Nah, tadi kan kata adalah itu diambil dari kata adil juga. Nah, jadi jawabannya benar. Yang kedua, orang yang bersifat hikmah senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Benar atau salah? Iya, benar juga jawabannya ya. Karena tadi kan, kalaunya orang yang bersifat hikmah pasti ia akan selalu berpikir positif, nah, untuk mencari solusi dari persoalan yang dia hadapi. Yang terakhir, kalau kita mempunyai sifat syaja'ah tapi tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, itu adalah penggunaan sifat syaja'ah yang benar. Jawabannya benar atau salah? Ya, jawabannya salah ya. Karena sifat syaja'ah itu harus dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan. Nah, sampai sini saja ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan yang Bapak jelaskan bisa dipahami dan bisa ditanamkan dalam diri masing-masing dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Bapak tutup penjelasan Bapak atau pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.